berat ya. Makin hari makin berat kayaknya deh. Pusing malah biar bisa. Ini kenapa meja jadi set boy semua? Oh, Bawang mau jadi sad boy juga Enggak enggak? dong. Enak aja kalau ngomong, saya sad girl. Waduh. Aduh, salah. Tapi masih respect band ya untuk Barat sekarang. Baratnya hilang, tapi Link ini. Aku menjadi pertanyaan kita, apakah dengan di bandnya Link ini akan memban lagi untuk hero assassin yang lain? Link di band ini membuka Arashi Akira memaksa menuju ke arah Hayabusa. Kalau Hayabusanya dibuka, ini akan menjadi makanan dari seorang kobranya. Yes, dan seperti apa yang tadi kita sudah bahas-bahas. Bahas. Lap you. Itu memang jawaban. Dicucup. Akhirnya ditutup. Karena itu penyesalan selalu datang terakhir. Betul. Kalau di depan pendaftaran. Benar juga ya. Oke, dan kita akan melihat setelah ada Beatrix dan Barat yang ditutup. Berarti Yap. mungkin Harit. Harit masuk. Harit benar. untuk basic, no marksman, no worry. No Bakal mark- ada combo slow sih. Betul. Harit yang memang untuk memenangkan duel di 1v1 dengan Karinya dia masih bisa untuk di game. Dia punya Chrono Dash untuk bisa kabur semisal dia terkena dari spinning light wheel. Jadi masih bisa survive banget. Apalagi untuk tim fight besarnya kita tahu bagaimana efek dari Zaman Force. Yap. Ditaruh di tengah, dipalang, ini harus kabur semuanya. Pemain-pemain dari Arashi Akira. Jadi combo zaman now ya akhirnya ya. Waduh. Karena ini sering banget terjadi nih. Give Harit dalam satu sisi yang sama. Ya, Ini kaki-kakinya dipegangin loh. pokoknya dibuka reload manipulation, ditaruh itu Zaman Force-nya, udah. Tinggal nunggu hasilnya seperti apa, tapi ada Akai bersama dengan Grok. Pintu banget ya. Berarti ini Grok XP dan Granger. As like Granger masih. Granger untuk Mobazane. Aku udah bilang, Ya, Grangernya taruhnya di belakang aja. iya kan? Kenapa? Surprise. Surprise. Karena kalau ditaruh di awal, udah ketahuan. Iya, karena mungkin bisa diantisipasi juga dengan mungkin munculnya assassin ataupun hero-hero counter untuk Tapi- marksman sendiri. Ya, dan gini, dengan adanya Granger ya, ini sebenarnya mereka juga menghindari untuk tim fight head to head. Dan bahkan, Kalau bicara soal garis depan, ini kuat banget loh kira-kira. early game ini kuat banget. Ya. Early game-nya dari tim Arashi Akira ini kuat banget. Ya, mereka bisa nabrak-nabrak terus-terusan dan gameplay untuk menghindari nabrak adalah kita main hero yang bisa jaga jarak. Ya, Betul. main range. Main range aja. Dan salah satu main range sebenarnya ada Yisan Shin juga ya. Ya. Cuman resikonya besar kalau Yisan Shin. Tapi sakit banget loh, bahkan bukan cuma dari Death Sonata ya, dari Rhapsody, Rhapsody-nya. dari Rhapsody-nya, Last betul. hit, critical, Last set critical dan Dan bahkan dia punya skill escape, ada rondonya buat escape. iya. endless-nya itu kalau dia pakai endless itu dia dipancingnya gampang banget. Cara mancing true damage-nya. Yap. Iya dia serah dar. Nyala kan Iya. setiap pakai skill keluar true damage-nya. Ya benar. Iya, jadi sangat-sangat gampang trigger. Menurut draft dari Babaji, Waduh. ini The Valley punya keunggulan cukup besar. Oke. Akhirnya sefrekuensi saya sama Ojo. Akhirnya, tapi emang Babaji ini prediksinya nggak pernah meleset kecuali kemarin-kemarin sempat rungkat ya. Tapi koin aman. Ah, rungkat. Rungkat, aduh. Saya rungkat semua koin, mohon maaf. Selama belum semifinal, gua rungkat semua. Karena terplot twist semua ya. Iya, Dari MPL season 10 ke bawah sampai M4 nih plot twist sampai ke plot twistnya. bener Ul. Aduh, tolong Aul jadi inget lagi, jadi inget gua. Oke, Aul silakan. Oke, tapi kita bisa lihat juga sekarang di game yang kedua. Luis yang kita tahu agresivitas dia menggunakan Chow sebagai satu hero power juga. Akankah bisa membawa kemenangan? Karena kita lihat sekarang Little Wonder sudah diamankan. Dan dari basic yang head to head dengan Haritnya bersama Carry. Nih dia udah main aman aja, main di belakang, Udah. cicil-cicil pakai Synchrovision-nya. Benar. Yang membedakan dengan Arashi Akira adalah ini yang digengin gold lane-nya. Jadi Yap. untuk setup di arah dari turtle ini masih kosong sebenarnya. Iya ya, karena turtle-nya akan ada di atas dan bahkan kita lihat udah ada crossing yang dilakukan oleh Mobazane ke arah jungle yang dimiliki oleh King. Oke. Dan ini akan menjadi kesempatan sih seperti apa yang Wawa bilang, di mana turtle-nya bakal di setup lebih dulu dengan quantity yang ada di atas. Padahal Ul ya, Ya. dia tuh ngambil Akai, itu ngedinai picknya si Mobazane tau. Sadar gak? Karena lo udah mau pakai apa lagi? Lo mau pakai Barat Freddy nggak mungkin lo pakai kan? Karena udah Ada pasti Kari. ada Kari kan? Mhm. Oke, gua ambil Akainya karena gua tahu lo main Akai. Tapi Ternyata. mereka lupa, Granger ini hero-nya Mobazane juga. Iya, dan akhirnya ya udah. Lebih takut mana? Aku sih jujur lebih takut Granger. Benar, aku juga sih. Lihat performa Granger di M4 tuh Betul. ngeri-ngeri semua loh. Jujur. Karena Mobazane kalau pakai Akai itu masih bisa didinai sama Kari juga ujung-ujungnya. Iya sih. Frontliner juga ujung-ujungnya dan gak Benar. punya damage. Bisa di meltdown ya. Tapi peperangan kayaknya udah terlihat dan di mana King
Turtles Lane by UBS Gold jatuh kepada untuk RRQ akhir, tapi perangan gak berani sampai situ karena Mobazin memberikan damage yang besar. First blood by Infinix untuk The Valley menjadi pertukaran. First blood by Infinix Mobazin, pertukaran yang cukup tidak adil. Yap. Karena di sisi satu oke mereka berhasil mendapatkan Turtle dengan segala buff dan juga gold dan EXP-nya. Tapi ini Mobazin dapat first blood. First blood tuh mahal. Mahal banget, first blood itu mahal. Dan didapatin Mobazin, hero yang butuh banget item di early. Dan dia mungkin, ini ada menurut aku kalau dia ingin bermain agresif, bisa menuju ke arah Heptasis. Yep. Tapi kalau aku pribadi sebagai Granger, dengan Strike. kumpulan seperti ini langsung Hunter Strike. Hunter Strike, jadi udah ada Fury Hammer juga ya, mau on the way ke Hunter Strike. Dan nanti mungkin butuhkan Endless Battle ya. Endless sebagai battle menurut aku damage. juga butuh. Untuk true damage-nya. True damage, movement speed, cooldown Oke. time. Dia Hunter Strike. Ya, dia ke Hunter Strike pasti ya. Dari si basic juga, basic yang oke lah ini adalah gold laner mage, tapi kalau punya Calamity Reaper sakit juga. Apalagi tiap kali dash, true damage, ada regen buat MP-nya juga. Jadi ya kalau kita lihat dari M4 stats-nya The Valley, ini nomor Wow. pertama untuk Lord dan paling sedikit untuk death-nya mereka. Ini yang aku bilang hindari adu objektif dengan Mobazin. Iya. Ada baiknya mending team fight dan sebenarnya udah dilakuin dari Rocky Brazil di game yang pertama. Cuma zoning out yang dilakukan oleh Tekashi di game yang pertama itu tidak terlalu efektif, Ul. Yap, dan ini juga PR banget. Ini Luisnya bakal mau nge-lock siapa? Kita tahu Hun, dia nggak akan bisa tercancel. Ya, Dan basic dia punya Purify. Mobazin yang pastinya bakal dijagain mati-matian oleh Super Shark dan juga Fried Chicken. bingung ya? Bingung kan? Ini akhirnya targetingnya harus kemana nih? Dan bahkan mereka ini nggak dikasih pilihan. Iya. Kayak ya udah fight chicken aja. Selama damage-nya antara Parsia, Kari, dan Cho harus bertiga tapi Harus ya. di follow up banget Iya, ya. kasusnya di sini harus bertiga. Kalau cuma dua mungkin Kari, Cho, Parsia, Cho, nggak cukup. Belum cukup, Paul. Oke, dan sekarang tata rasa juga di mana Turtle yang kedua sudah mulai muncul. Setup sudah dilakukan oleh masing-masing dan bahkan Luis. Itu dia satu buah Wave Dragon yang terkonek. Fried Chicken berhasil untuk mundur dengan adanya satu Black Dragon Form dan bahkan Super Force sudah mulai terbuka juga. Membuat King harus mundur terlebih dahulu tanpa adanya satu kontes kembali yang terjadi di area Turtle. Oh my god, Turtle dilepas begitu saja dengan keunggulan yang sudah diberikan oleh tim The Valley. Bahkan ini memberikan Mobazin kesempatan untuk mendapatkan satu buah Turtle-nya kembali. Super Shark memberikan badan di garis tepat. Luis, nomor 12 Dragon King. Gak ada lagi dapat Retribution. It's on point from Mobazin. Oh, udah diperingatkan berkali-kali untuk menghindari adu objektivitas dengan Retribution yang dimiliki dari Mobazin. Dan Yap. bahkan King di sisi tadi pun dia juga nggak punya Retribution, Aul. Iya, cukup berani ya untuk mengkontes. Ya mungkin ya daripada dilepasin, ya Iya. udah dikontes aja. Tapi ternyata Retribution yang benar-benar matang banget Mobazin berhasil mendapatkan objektif. Turtles Lane by UBS Gold beserta outer turret di area bottom lane. Yes, dan buat kalian semua tadi juga jangan lupa untuk gunakan Grab dengan diskon yang banyak untuk memberikan makanan-makanan kepada orang-orang kesayangan kalian. Wih, love language-nya kirimin makanan ya biasanya. Oke, tapi basic kali ini The Whale Dragon terhadap Super Shark to survive. Mencoba untuk bertahan, mencoba dijemput dan bahkan tidak bisa terlalu lama. Tekashi langsung melakukan following up. Sayang sekali Auli itu kalau misalnya ada Hun Ya. ataupun Fried Chicken-nya dekat, dia bisa selamat. Tapi at least banyak banget reserve skill yang keluar untuk numbangin Super Shark doang. Tadi ada Feather Ice Strike, ada Heavy Wave Spin. Dragon, Heavy Spin. Dan ini akan menjadi informasi kalau misalkan The Valley mau melakukan commit nih. Mau tidak mau, kali ini langsung ada Aduh. satu buah tembakan karena belakang depan basic. Synchro dengan Chrono Death, Wells dengan Mobazin mencoba diselamatkan. No more heavy spin, Mobazin still survive. Double kill, looking for triple kill from basic. Kali ini Luis take down. Dan double kill by Infinix diamankan oleh tim The Valley. 2.300 goal difference, Aul. Wow, ini benar-benar team fight yang dibawakan oleh The Valley. Relion point, walaupun kita lihat Luis berkali-kali dapetin poin pick off-nya, tapi selalu bisa di counter initiate. Ya, dan jangan lupakan basic tadi juga semasa dia mendapatkan poin kill, dia berhasil untuk menyelesaikan Feather of Heaven. Jadi ketika ada satu target yang didapatkan oleh RRQ akhirnya, mereka harus bisa melakukan follow up untuk bisa langsung tumbang. Ya. Karena tadi setapan yang dilakukan ternyata itu masih ada rondo dari Mobazin untuk menyelamatkan diri dia juga. Dan hero yang dimiliki oleh The Valley ini adalah hero yang punya skill dash. Ya, Siapa yang nggak punya? Ini ada Furious Dive, lompat. Ya kan, Synchro Dash ada, rondonya ada. Ini bisa ngedash semuanya. Dan untuk mencegah dashnya dari RRQ Akira, ini hanya ada di Luis. Dan bahkan kalau misalnya kalian sadar, beda gak sih permainan RRQ Brazil
untuk hari ini. Ini bukan anarki Akira yang biasa kita tonton, tapi lihat Fight Chicken versus everybody di garis depan. Gusta, Retribution di spawn point, terlalu jauh Mobazzen untuk masuk ke arah backline. Dan para pemain dari tim anarki Akira Brazil, kali ini mereka tidak bisa masuk sama sekali. Wah, aku melihat dengan potensial satu hero yang cukup underrated bisa digunakan dengan draft seperti ini. Apa tuh? Popheus. Popheus, aku juga sempat kepikiran gitu ya. Tapi mungkin tadi kan belum ada last pick ke arah Granger sih. Tadi apa namanya? King ini last pick kan? Iya 2 pick terakhir tuh King. Grok sama Akai. 2 pick terakhir. Dengan ada Harit udah duluan kan? Yap, Kenapa dia nggak pakai itu ya? mungkin butuh cancellation untuk arah belakang, tapi bahkan di sana Wave Dragon yang terconnect membuat dari Void Chicken berhasil untuk dihilangkan, dan satu inner turret pun hampir saja bisa ditumbangkan, tapi masih bisa dipertahankan pula di tangan The Valley. Selama kasusnya ada Kari dan juga Parsha mencoba all in terhadap seorang Fight Chicken itu masih boleh. Tapi kalau kasusnya cuma Kari doang di menit yang ke-8 masih jangan, masih kurang cukup damage-nya. Dan bahkan para pemain dari tim Anarki Akira kali ini mereka berhasil mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan turret dan itemnya udah mulai cukup banyak untuk seorang Kari menuju ke Athena Shield. Nampaknya dan di sana ada Chopper Shock mencoba dihindari King. Dikejar asal-asalan oleh para pemain dari tim The Valley. Zaman forcing provision bahkan hampir real world manipulation. Ini bukan dipegangin doang kakinya loh. Iya. Ditarik sini loh. Ditahan, mau kemana? Sini, ikut. Ya kan? The Fight Chicken menuju ke arah Gusta. Gusta baby, where are you going? Lihat, Atasa, Red Sonata berhasil memberikan damage yang cukup besar dan lihat Fight Chicken tinggal langsung dengan hantaman benda tumpul. Membuat seorang Gusta baby harus ditumbangkan di arah top lane. Oh my god, ini benar-benar menjadi sebuah keuntungan besar untuk The Valley, bahkan menuju ke invasi Purple Buff yang dimiliki. King hadir di sana dengan retribution yang ready, charge dilakukan, memukul mundur saja sehingga King pun tidak bisa menyelamatkan Purple Buff miliknya. Yap, nice gameplay ya. Kalau kita bilang memang dari akhirnya mereka harus menghindari team fight-nya dulu. Sebisa mungkin mereka menjadikan Karinya karena berulang kali tiap kali fight yang terjadi. Ini dari The Valley mereka selalu bisa meng-outrange dari sisi damage. Jadi memang ada Parsha di Seigen, tapi ini di-outrange semuanya dengan Dead Sonata atau bahkan mungkin dengan adanya Terran Defense yang tiba-tiba nge-cancel aja. Jadi gak ada Fedor Esrex susulan. Dan lihat melakukan baiting terhadap para pemain dari tim Anarki Akira. Tahan loh. Ditahan karena di bait dia belum tahu posisi dari seorang Parsha. Tidak bisa dikejar sama seorang Fight Chicken. Tidak tahu posisi dari Kari, Fight Chicken-nya. Nanti seorang naganya itu akan hilang arah. Dia mau kemana nih? Gak ada Parsha, gak ada Kari nih. Mau lock siapa nih? Lock siapa nih? Lock garis depan. Itu pasti bakal ngerugiin banget. Karena kalau kalian sadar, itu permainan good from itu. Yap. Ketika dia all in terhadap Kari dan Eve di arah backline, depannya udah bebas, udah pasti. Oke, wah Seigen putar balik dan bahkan kali ini Lordnya ternyata udah mulai di take over dan ini dia King dengan retribution men-secure Lord slain by UBS Gold untuk RRQ Akira. Buset, apaan tuh? Apaan tuh? Sakit banget damage yang telah diberikan para pemain dari tim The Valley. Mungkin miscalculate untuk kali ini Ao. Dan para pemain dari tim The Valley, mereka tidak bakal menghentikan yang mereka lakukan jangan di lane-nya. Mungkin Lord didapatkan oleh tim RRQ Akira, tapi bahkan inner turret didapatkan oleh tim The Valley. Inner turret atas Purple Buff ini terbuka dengan sangat bebas loh, Ao. Oke, bahkan di sana juga retribution is ready untuk Mobazzen, di mana Purple Buff tidak akan milik untuk King. Dengan adanya inner turret yang hancur dari bottom lane, Lord juga sudah berjalan. Tapi lihat ini bakal jadi PR besar sih, karena lane bawahnya bagus sih untuk RRQ Akira. Informasi telah diberikan di mana adanya seorang Parsha di depan sana. Only didapatkan Gusta. Tidak berani turun di depan sana. Fight Chicken memilih untuk mundur dan Wild Dragon is on point. Freestyle dulu post from Louis. Kali ini berhasil mendapatkan 1 poin kill atas seorang Hun yang sangat mahal. Lord di arah bottom lane masih bergerak dengan sangat bebas. Para pemain dari tim The Valley, mereka kehilangan banyak banget force dan mereka kehilangan banyak banget player, membuat pace mereka benar-benar dipecahkan satu persatu, Awul. Oke, ini Chow Louis bener-bener ngeri banget sih. Dia selalu bisa nge-pick up hero-hero penting, bahkan tadi seperti apa yang Ranger Mas bilang. Oke, Fight Chicken gak apa-apa di-commit, tapi memang follow up-nya juga ada kan. Setelah tadi ada Kari dan Parsha yang membantu. Dan bahkan dari tadi aku bisa melihat juga di mana Hun yang menjadi targeting utama di mata dari Louis. Ya, Udah gak ada flicker, gak ada real world manipulation. Nah, Nami. Saat itu nampak dan gold gap-nya sudah mulai bisa dikejar oleh RRQ Akira. Lordnya juga tadi ya, ini terlalu lama untuk dibersihkan. Jadi banyak super minion yang jalan akhirnya.
ke base dari The Valley. Dari item groknya BOD ada si Halberd bersama dengan Heptasis karena dia di garis depan tanpa dominance ice ya. Jadi memang untuk si Halberd di sini ya udah kita bakal ngincar dari physical attack yang nantinya di-convert juga untuk physical defense. Concentrated energy untuk Harit lebih sustain dan juga tadi ada Glowing One, ada Esquin One, Enchanted Magic Shoes buat Hun. Secara team fight-nya ini seharusnya masih bisa dipegang oleh The Valley, tapi RRQ Akira kalau mereka bisa memaksimalkan potensi dari Lewis. Ini Way of the Dragon-nya tadi bisa mendapatkan assist yang luar biasa. Jangan sampai mereka fight 4 orang tanpa adanya Fight Chicken. Itu kesalahan besar kalau menurut aku. Karena satu-satunya bisa karena backline Fight Chicken dan ketika semua fokus karena Fight Chicken, basic free di sana. Ya. That's why Haritnya ditaruh di gold lane sebagai sumber dealer damage terbesar. Yap. Apalagi dikombokan juga dari manipulation yang tadi udah dibilang gitu, bukan kakinya dipegangin lagi ya, ditahan lagi, ditarik bahkan. Diglendotin Diglendotin, ditarik, ketempelan ya. Tapi Haritnya agak cukup nggak ngotak ya damage-nya ya, kalau kalian sadar ya. Yap, karena dia belum tumbang juga. Iya, sakit banget itu King loh yang aku lihat tadi. Seperempat. Dia punya true damage dari Calamity juga Calamity. kan. Terus dia punya attack speed dari Feather of Heaven. Bahkan dia cukup sustain karena tadi kita bisa lihat ada concentrated energy juga yang ada di dalam tubuhnya. Wow. Ini permainan dari tim The Valley yang dibayarkan utangnya oleh RRQ Akira langsung lunas. Tadi hampir beda 5.000 kalau nggak salah. Dengan satu Lord aja mereka langsung bisa bayar walaupun yang aku bingung The Valley ini masih untung dari segi mananya ya. Goldnya selalu lebih unggul dari RRQ Akira loh. Tapi lihat objektif turretnya. Udah mulai rontok kan. Dimana RRQ udah dapetin 7. Harusnya di RRQ kan Iya. goldnya. Oke, dan bahkan dia berhasil mendapatkan keuntungan 1000 lagi sekarang. Karena mungkin objektif ke arah crossing jungle-nya juga ya. Tadi dimana Mobazen agak sedikit nyebrang. Dan bahkan sekarang Lord yang kedua, Lord in hand sudah mulai di set up oleh teman-teman dari RRQ Akira. Ini bukan baiting kayaknya, karena udah mulai dieksekusi pelan-pelan. Karena lihat, dari The Valley udah siap juga dengan ada 4 member langsung mencoba untuk maju, membuka visionnya terlebih dahulu dengan adanya Void Crystal. Oke, team fight akan terjadi. Gusta di depan sana, Fight Chicken fokus terhadap seorang Sigurd. Lihat, kali ini para pemain dari tim The Valley masih mendapatkan King. Fight Chicken versus everybody in the backline. Gusta berhasil selamat kalau detik kasih. Para pemain dari tim RRQ Akira Brazil, mereka tetap berhasil mendapatkan satu wall Lord yang mahal. Membuat mereka berhasil bertahan hidup dengan kehilangan seorang King. It's okay, no problem. Tapi problem yang sangat besar dilakukan terhadap tim The Valley. Mereka harus mendefense 3 lini berbeda dengan Lord yang sudah di air hunch. Oke, dan yang udah pasti langsung ke arah atas. Dimana udah nggak ada base turret lagi, King juga sesaat lagi bakal hadir. Bahkan ini dia high ground yang dimiliki oleh RRQ Brazil ya, RRQ Akira. Dia punya Seigen, karena tadi Seigen yang secure terhadap Lordnya. Betul. Feather Strike memang out of the range ya, dan juga jangkauan misalnya dari Black Dragon Form-nya yang lagi nyari ini ada di mana. Dan akhirnya memang bisa pecah untuk Feather Strike-nya. Tapi ya, Lord yang cepat langsung dibersihkan oleh The Valley. Jadi kita akan melihat permainan yang panjang dan Gusta dengan item yang sudah selesai. Ini udah 2 nih sekarang. Tugas dari Fight Chicken bakal sedikit lebih berat. Nyari Parsha atau Kari. Oke, langsung menuju ke arah belakang. Fight Chicken menutup pergerakan dari seorang Parsha. Fight Chicken versus everybody. Tapi it's a point ill yang didapatkan oleh para pemain dari tim RRQ Akira Brazil nggak bisa dibendung setidaknya. Membuat Fight Chicken menjadi korban atau tumbal atas bertahannya tim The Valley. Tumbalin Fight Chicken, base gue masih selamat. Yap, itu mungkin adalah aksi defense yang dilakukan. Dan bahkan sekarang RRQ Akira yang sudah menyalip dari segi gold di menit yang ke-16. Dengan adanya item defense yang dimiliki oleh Fight Chicken, ini udah nggak cukup juga sih untuk nahan sebegitu lamanya di arah depan. Oke, Walcha telah dikeluarkan, Nopuri Fight Gaming basic instant wake up. Ini bottom lane dari Seiken, PNSTK bisa menghentikan pergerakan para pemain dari tim RRQ Akira Brazil. Ini bencana untuk tim The Valley. Ini karinya attack speednya sih udah maksimal ya, dimana rontok banget langsung area turret yang dimiliki oleh The Valley. Ini bakal menjadi PR besar sih. Siapa yang bakal jadi frontliner? Fight Chicken kah? Karena Super Charge dengan typical hero yang inisiator surprise attack, ini dia nggak bisa yang menunjukkan badannya, nggak bisa nahan badan terlalu lama juga. Dia harus mengamankan rumputan terlebih dahulu. Ya, dan bahkan tadi untuk Purifen nggak menyelamatkan basic ya ternyata. Tetap bertahan di sana ya. Iya, dan agak sedikit reset. Tapi The Valley mereka masih punya power loh. Kehilangan 2 base turret, gold gapnya ini cuma beda 1000-an. Jadi kalau kita bicara soal item tadi sebenarnya untuk pick power dari The Valley ini sudah lewat ya.
tadi berulang kali kita melihat Mobile Legends level 15 lawannya masih di level 12. Dengan power yang sama, dengan defense item yang sudah bertambah untuk RQ Akira, ini mereka akan jauh lebih sustain. Jadi tinggal mengandalkan bagaimana basic, jangan sampai tertangkap terlebih dahulu karena dia adalah main damage dealer setelah itu. Alright, dan sekarang dengan ternyata dari RRQ Akira juga nggak yang langsung invasi ya. Mereka bermain cukup hati-hati, objektif gaming masih diperlihatkan dan bahkan sekarang menuju ke arah Lord. Ya sesaat lagi sebenarnya bakal evolve, tapi kayaknya enggak, mereka nggak mau lama-lama lagi membuang waktu, langsung eksekusi dan bahkan coba untuk ditarik ke area sisi dari RRQ Akira. Dan bahkan The Ballet pun sudah siap melakukan zoning out, melakukan kontes. Karena Retribution dari kedua sisi sekarang ready. Yap, ada dual retri ya, tapi kita bicara retri. Kedua kali berturut-turut, yang pertama RQ Akira mereka dapetin dengan nge-distract The Valley, jadi gak ada kontes. Yang kedua tadi bahkan dua pemegang retri, ini gak dapat lordnya, yang dapat cuma mid lanernya, Seikennya. Damage-nya besar ya. Ya, dan ini masih bukan lord evolve gitu loh, jadi kalau memang mau dilepas masih memungkinkan, cuma memang agak bahaya ya kalau sudah sampai di depan dari itu. Oke, ini dia genderang perang yang akan coba dituju. Fight masih terlalu jauh. Duel sudah dikeluarkan. Mobazin mencoba untuk bertahan di reward manipulation. Tepakan King. Flicker telah digunakan oleh seorang Gusta Lagusta baby. Dan ini akan menjadi bencana. Gusta Lagusta dia tidak punya lagi sebuah skill escape mechanism. Mundur ke arah belakang. Fight akan menjadi pilihan utama oleh tim The Valley. Dua pemain kunci The Valley harus dihilangkan. Dan informasi telah diberikan. Gusta Lagusta nggak ada satu buah flicker. Aku mau nanya ke Aul dan juga Om Awa. Apakah ini keraguan-raguan dari basic untuk masuk? Yap, dan bahkan tadi mungkin ke distract karena Mobazin yang di-lock sama Luis. Iya. Itu jadi kayak mereka ya udah bingung karena nggak ada retribution nantinya di saat dimana kontes bakal langsung dipaksakan oleh Akira. Oh, dia berhasil mendapatkan satu buah Lord dengan adanya Gusta Lagusta baby. Lord slain by UBS Code kali ini. Harus reset kembali, Mobazin kembali lagi ke lane up down. White Chicken dan juga Mobazin, dua hero kunci dari The Valley. Dan basic sekarang, dengan full item yang dia miliki, dia udah nggak boleh lagi ragu. Dia dive in, go big, or go home. Sebenarnya keraguannya mungkin masuk dari Mobazin yang tumbang pertama ya. Yeah. Terus yang kedua tadi, karena White Chicken dia telat. Aku ngeliatnya tadi, dia Black Dagger Form. Itu di belakang. Pemain terakhir yang keluar, waktu sudah ada tetesan dari Feather Extract 2 kali, 3 kali. Ya, apalagi yang diandalkan ya dari Fight Chicken yang bakal Betul. jadi frontliner. Di arah mid lane akan coba bernahan. Ada superstar di sana. Red berhasil dapatkan dua. Feather Extract kali ini mencoba untuk mengusir mundur para pemain dari The Valley. Dan basic terperangkap dengan satu buah heaven speed. Beast terbuka bebas The Valley. Mencoba untuk bertahan. Mencoba melakukan satu buah endgame untuk tim RRQ Brazil. Dan Akira memaksakan game yang ketiga. Satu sama. RRQ Akira, Kari masih menjadi pemeran penting untuk dua game yang telah bertanding di lane up down untuk hari ini.